Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, oh, Pak. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 25091320049 dari Prodi Manajemen Pemasaran. Sini saya akan melakukan sesi wawancara bersama pemilik restoran Padang yang berada di Wonosari. Jadi pembahasan kita pada hari ini berfokus pada ekonomi dan struktur pangan di Indonesia pada saat ini ya. Saat ini saya bersama dengan Bapak siapa? Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulyadi, ownernya dari Rumah Makan Padang 2 Sayu, Dengan Wonosari. Oke, dengan Bapak Mulyadi. Bapak Mulyadi mulai buka restoran di sini mulai tahun berapa nih? Kira-kira. Kita restoran Rumah Makan Padang 2 Sayu ini dari tahun 2004. 2004. Oh, berarti kira-kira udah berapa tahun tuh? 22 tahun. 2 tahun. Wah, udah cukup lama. Dari kira-kira selama itu Bapak berjualan, banyak nggak perubahan-perubahan mulai dari harga apa, pangan, harga pokok, terus juga perilaku konsumen yang terjadi di Wonosari ini banyak nggak kira-kira? Kalau di Wonosari ini Rumah Makan Padang ini kan termasuk masakan khas Masakan khas. Nusantara. Ya. Terus hampir semua orang, bahkan mancanegara, bahkan bukan konsumen kita, bukan orang Indonesia saja, bisa pariwisata, wisata dari luar mancanegara, kayak dari Malaysia, kayak dari Brunei, ya juga sering yang karena kenapa di itu kan kebetulan juga pusat wisata terbesar mungkin di Indonesia. Ya. Kalau boleh tahu paling jauh yang pernah datang ke sini dari mana tuh, Pak? Kalau dari mancanegara ya macam-macam Pak, ada dari Malaysia, Oh, dari dari Malaysia. Brunei, dari Cina. Kenapa? Dari wisatawan itu kebanyakan kan mau arah ke wisata-wisata di Gunung Kidul, Ya, mungkin pantai. wisata ke Jawa Timur, seperti ke Pacitan. Jadi sering mampir dan juga sering pesan dulu juga pesan. Kalau dari lokal ya umum, dari mancanegara hampir semua daerah istilahnya dari mana-mana. Tapi kita kan juga bisa melayani blok dan juga makan di tempat. Ya, oke. Kita ngelihat nih saat ini harga bahan-bahan naik, BBM juga kemarin barusan saja naik. Kira-kira itu berpengaruh nggak ke bisnis restoran punya Bapak? Dengan naiknya BBM itu terus terang kita pengaruh. Jadi kita pengaruhnya bukan masalah dari BBM saja, Pak. Jadi kita mulai dari adanya MBG, itu sangat terlihat sekali dari UKM kuliner. Ini memang menurut tetap harga sembako di pasaran itu banyak naiknya daripada turunnya, jadi otomatis kosnya kita meningkat. Jadi konsumen itu sekarang lebih memilih bertahan atau mencari kos harga makanan yang paling murah karena pengaruh dari MBK tadi tidak stabil semua. Dari MBG juga kan banyak ngeborong bahan baku dari petani gitu-gitu. Itu kira-kira Bapak jadi semakin susah nggak buat nyari bahan baku buat masak? Kalau kita tidak susah, masih kita mendapatkan dari pasar tertulis itu masih kan harganya kan bahkan tingginya, jadi harganya selalu naik. Nah, padahal kalau kita lihat dari MBG itu kan banyak yang berbazir, bisa kita cek ke dapur-dapurnya MBG itu berapa sampahnya per hari. Pokoknya porsinya 3.000 itu sampah nasi atau ikan lauk itu yang dibuang itu banyak sekali. Tapi kalau menurut saya sebagai orang netral, istilahnya pemilik resto, ya kalau saya begitu yuk dihapus atau diganti dengan uang di kas dinaikkan ke orang tua. Nanti biar orang tua itulah yang tentu nanti menentukan anaknya siapa yang mungkin dia dari sekolah ini mungkin tahunya anaknya bisa makan sekolahan itu kalau solusi yang paling bagus. Paling bagus begitu. Oke. Tapi kira-kira dari MBG ini berarti Bapak termasuk yang menentang begitu ya?
bukan menentang Pak. Bukan Jadi menentang. tim BG itu kita hanya berpengaruh. Jadi bisa menentang. Kenapa? Ini kan program pemerintah. Jadi program pemerintah itu kan kita kan kita dukung. Kan diambil mudaratnya. Kenapa? Ya banyak pekerjaan, tapi berapa ribuan juga yang terganggu oleh sebetulnya contohnya mungkin ya itu kayak bantuan-bantuan yang lain juga nggak ada dan jadi itu kan memang terfokus sama orang-orang yang punya kekuasaan, jadi tidak merakyat, Tidak merakyat. jadi ekonominya itu hilang, nggak ada sama sekali. Kira-kira dibanding kalau misalnya MBG dihentikan nih, anggaran yang banyak sekali itu kira-kira lebih baik digunakan untuk pembangunan atau memfokuskan membangun infrastruktur pendidikan gitu Pak? Kalau MBG diganti ya tentu kalau saya setuju diganti dengan diuangkan itu Oh, diuangkan tadi ya. bisa untuk manfaat apa bagaimanapun itu kan juga program pemerintah. Kalau dihapuskan hilang sama sekali kan sudah nggak mungkin gitu. Nah, diganti dengan uang itu nanti mungkin mempengaruhi bisa mengangkat perekonomian lagi, contohnya yang pagi jualan Senin, Senin, misalnya terus yang siang orang tuanya butuh makan untuk anaknya bisa dibeli di resto-resto, rumah makan yang ada mungkin sekitar sekolahan, mungkin dalam perjalanan mau ke sekolah. Nah dengan selama ini kan dengan adanya BG ini tidak pengaruh, walaupun kantin sekolahan tambah hancur, apalagi yang jual cemilan itu tambah hancur. Itu kalau lebih bagus itu memang diuangkan, jadi dengan uang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh Pak. Kira-kira selama 20 tahun Bapak berjualan rumah makan Padang, kira-kira dari awal berjualan sampai sekarang itu konsumen perilaku untuk membeli makanannya sudah berubah atau sama saja dibandingkan dari dulu hingga sekarang? Ya kalau rumah makan Padang di itu kan mempengaruhi Mas. Jadi semenjak wisatawan ramai betul sentranya wisata. Ya sekarang kita kan weekend itu kan bisa diandalkan dari wisata-wisata dan orang-orang luar. Lain kalau mungkin 10 tahun yang lalu mungkin 2015 ke bawah itu pikir-pikir dulu tidak pengaruh. Kayak saya makan Padang itu kan itu juga pengaruh. Cuman semenjak ada wisata itu yang arah ke Pacitan, arah ke kiri itu mempengaruhi sekali. Dengan pas hari weekend atau hari libur itu terjadi peningkatan omset itu ya. pasti. Tapi semenjak adanya MBG ini pengaruh sekali, bukan meningkat lagi, wisatanya menurun, apalagi daya beli dan daya makan itu jauh lagi menurun. Kita aja menurunnya. Kalau waktu COVID Pak, kira-kira kena nggak daerah sini? Kalau waktu COVID, kalau kayak saya rumah makan Padang itu tidak mempengaruhi, malah justru Makin ramai. dari segi omset kita malah meningkat. Kenapa? Nggak tahu mau makan apa gitu ya. Kita kan melayani siap bungkus atau hidop, jadi nggak harus makan di tempat. Oh iya, iya. Berarti orang-orang datang ke sini beli terus langsung pergi gitu. Ya, bahkan itu saya rasakan sendiri kalau zaman COVID, saya itu punya karyawan 6 orang. Oh, 6 orang. Terus semenjak ada MBG itu kita tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang setelah MBG. Jadi Benar-benar pengaruh ya. MBG memang pengaruhnya luar biasa. Kalau presentasinya ya bisa lah dihitung sendiri aja lah nanti kita itu berapa. Boleh deh. Nanti kita akan buat saran gitu untuk kedepannya lebih baik seperti apa. Kira-kira setelah Bapak berjualan selama 22 tahun dan berbagai sepak terjangnya gitu, kira-kira ada nggak pesan dan kesan Bapak untuk generasi muda yang mau membangun usaha juga? Ya kalau untuk pesan-pesan saya untuk nanti muda, yang penting kalau ada jiwa wira usaha atau wira swasta, lakukan dulu aja. Jadi tidak usah melihat perekonomian kayak apapun, usah melihat ke kanan,
takut aja, tetap maju dulu aja. Jadi bakat itu harus disesuaikan dengan ikhtiar. Jadi jangan takut dengan bayangan, jalankan dulu. Jalankan dulu. Jadi kalau bisa usaha itu dilakukan seperti apa ya, seperti bayi bisa jalan, balita. Jadi jalan, jatuh, bangun, Jalan lagi. bangun. Jadi jangan kapok, jangan gampang nyerah. Lebih baik gagal melakukan daripada gagal diam. Kita melihat nih Pak, banyak generasi muda yang udah banyak mencoba gitu-gitu. Terus ketika ada yang ditawarkan nih untuk gabung ke bagian pemerintahan tapi malah dijebak, kira-kira pandangan Bapak tentang hal tersebut seperti apa Pak? Seperti kemarin beritanya Nadiem Makarim yang udah membangun Gojek tapi malah dipenjara oleh pemerintah kita sendiri, kira-kira pandangan Bapak menurut itu bagaimana? Ya kalau itu kan hal politik tingkat tinggi Mas. Jadi kalau politik tingkat tinggi itu kan sulit dibicarakan di tingkat bawah. Kenapa? Seorang pengusaha dia masuk politik, siapapun orang pintar, ASN, pejabat masuk politik, dia juga harus tanggung risiko. Jadi politik itu kan kita lihat kan kayak cuaca, jadi kayak ramalan, kayak BMKG, tidak stabil. Tapi banyak negatifnya kalau selama ini banyak negatif. Kalau Bapak sendiri tertarik nggak buat gabung ke pemerintahan? Kalau saya sendiri tidak tertarik, kenapa? Saya sendiri kan bukan nggak mau pemerintahan, ya kita sebenarnya udah mitra dengan swasta, dengan buka usaha ini sebenarnya udah membantu pemerintah. Kan persoalannya kan dari kita sendiri, kalau dia tidak menata perekonomian, terutama itu tentang sembako karena berhubungan dengan kuliner, nah otomatis kan secara pribadi saya bukan pendukung bukan tidak sepaham dengan pemerintah. Ya bagaimanapun mengikuti namanya seperti orang di masjid, jadi imam kan seperti pemerintah itu. Oke. Berarti Bapak udah nyaman lah ya dengan kehidupan yang sekarang gitu. Kalau nyaman itu kan karena kembali dari dan berhasil dari awal dulu Mas, jadi memang memang kita siapnya belajar swasta. Iya banyak juga orang yang sukses di politik walaupun berujung dengan sel atau tahanan atau korupsi. Ya, Itu risiko sama dengan orang usaha, risikonya ya rugi, bangkrut atau mungkin disita bank atau tidak macam itu risiko. Iya. Kalau menurut dari Bapak sendiri, kira-kira sukses itu apa sih? Apa yang bisa dibilang orang itu udah sukses atau belum? Menurut Bapak kayak gimana? Sukses itu kalau saya lihat ya pola kehidupannya. Jadi sukses itu tidak bisa dilihat dari banyak, dilihat dari itu. Orang sukses itu kan istilahnya kita jalan dari kerja ke mencari. Namanya di kampus UND itu sudah sukses. Sukses. Tidak bisa diukur dengan hal-hal yang lain, kayak mahasiswi UND itu mungkin dari luar Jawa, dia kuliah di Gunung Kidul di UND, itu sudah sukses. Nah tapi belum berhasil, kenapa? Dia masih proses. Nah sukses tapi kalau dia setelah ini sudah atau mungkin dia bekerja dan tidak, itu juga bisa dikatakan sukses juga. Kenapa? Yang sukses itu kan ada koma-komanya, ada seperti mahasiswa di kuliah, dia sampai kuliah di PND udah sukses. Nah seandainya dia sampai di sudah itu juga udah sukses, apalagi kalau dia nanti sampai dapat pekerjaan yang mapan, terus dengan kehidupan yang bahagia, itu juga lebih sukses lagi. Kalau misalkan dari situ, dari Bapak sendiri kira-kira ada nggak cita-cita yang mungkin belum kesampaian, yang kalau bisa dibilang belum sukses hingga saat ini dari Bapak? Kalau saya cita-cita yang belum sukses itu Mas, pertama karena saya itu orang Islam, otomatis
tingkat kesuksesan itu adalah naik haji. Haji. Bagi saya itu naik haji. Kalau selain untuk rumah, nah kita udah punya semua kan, usaha udah. Sekarang kan yang menjalankan hanya naik hajinya atau umroh. Nah, paling terdekat. Kalau haji kan antrinya mungkin kalau umur 50 sekarang kan, kalau daftar sekarang kan duluan kuburan dari Mekah. Nah, makanya sukses itu kita aja nanti di terakhir yang kita jalankan. Semoga kita bisa haji lah nanti. Ini Amin, amin. ya. Ya semua tergantung mungkin suasana ekonomi juga, perekonomian. Kalau ekonomi itu tidak gonjang ganjing, mungkin ya kalau untuk ibadah haji itu wira swasta itu sebenarnya paling tinggi angkanya. Karena dari hasil usaha itu ada sebagian yang dipakai untuk ya untuk sedekah, haji atau karena suasana ekonomi itu mengaruhi, tak otomatis mungkin tahun haji sekarang mungkin banyak yang tidak bisa berangkat karena apa, tambahan dari biaya kuota itu mungkin ada ketambahan karena apa, sampai ekonominya sulit, tadinya mungkin nambah 20 juta atau karena pengaruh ekonominya kemarin sampai mungkin nambah 30 sampai 40 kan mempengaruhi, tadinya ada disiapkan 40 juta. Tadi kan impian Bapak berhasil segala macam. Kalau misalnya untuk rumah makan ini kira-kira Bapak ada harapan nggak untuk kedepannya? Seperti apa? Ya, kalau untuk usaha rumah makan Padang atau rumah makan yang lain, mas, rumah makan Jawa atau kayak apapun, kalau rumah makan ini kan sudah termasuk tempat kerja, usaha tempat kerja sudah menghidupkan banyak orang. Nah otomatis kan kalau dijalankan dengan baik, ya nanti rezeki itu dari Allah yang berkata. Nah, ada tidaknya rezeki tadi lah, ada rezeki kesuksesan kalau dia banyak buka usaha rumah makan Padang, terus dia nggak jalan, nanti nggak sukses. Nah, kalau dia nanti bisa jalan sampai buka, berjalan rapi, bahkan mungkin bisa mengembangkan buka cabang atau segala macam, ya itulah ini dapatkan sukses. Seperti babakannya besar kan, kayak buka cabang atau melalui franchise itu kan bisa dikatakan sukses, tapi kan belum kita lihat sampai detiknya. Tergantung dari orang-orangnya yang menikmati. Bisa aja nanti masnya mungkin merasakan dengan kuliah di UNI nya udah merasa puas, kan udah sukses. Ya, mungkin teman yang lain mungkin tidak merasa puas atau tidak sukses gitu. Ya, seperti teman-teman yang nggak terima di UNI itu ya termasuk nggak sukses, tapi dia bisa kuliah di tempat lain itu ya juga sukses. Jadi tidak direncanakan, yang tidak dituju. Ya. Kalau misalnya tadi kan Bapak tertarik untuk buka cabang, itu kira-kira kalau misalnya dikasih kesempatan untuk buka cabang rumah makan baru, kira-kira mau buka di kota apa nih, Pak? Kalau melihat perkembangan wisatawan, kalau saya tuh lebih condong rumah makan dia di ini paling bagus itu mau pernah di sini. Oh, paling bagus di sini. Kita ke luar kota ya harus buka brand baru dan harus berani menciptakan menu atau brand masakan yang baru itu. Kenapa? Usaha apapun itu harus ada perubahan tanpa atau kreatif tambah dengan yang lain. Kayaknya semua usaha itu tidak ada yang awet dari hanya sampai 20 tahun itu jarang. Yang sampai ke keturunan usaha di Indonesia itu sulit, jarang yang bisa diturunkan ke anak cucu, jarang ada, atau ini 1001 mungkin 1.001. Oke deh Pak, karena durasinya juga sudah mau selesai, kira-kira Bapak ada nggak penutup untuk pemerintah, untuk pemilik rumah makan lainnya, dan juga untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia?
Saya kalau di pemerintah ini sementara ini ya tentang LPG itu nanti cuma diganti dengan uang kalau diuangkan itu prakteknya punya sekarang. Nah, kalau untuk anak muda ya seperti masih yang lagi kuliah ya, ini kuliah itu jangan jangan karena orang tua, jangan karena orang kita kalau kita mau itu senang kalau kita senang mesti mau itu pasti, jadi jangan gampang menyerah. Jadi tidak ada orang sukses itu tanpa melalui proses. Orang sukses itu tetap melalui proses. Pasti. Baik deh, terima kasih Bapak atas pendapatnya dan ilmunya yang amat sangat banyak. Saya izin nanti mendokumentasikannya ya Pak ya. Ya, baik. Ya, saya bilang mengucapkan terima kasih, yang penting semangat selalu, pesan saya hanya itu ya Pak. Mahasiswa-mahasiswi itu rajin-rajin belajar dan praktek selalu disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan dari kampus, dan juga jangan gampang menyerah, apalagi dengan program-program magang terus kayak KKN itu memang belajar-belajar yang terakhir yang betul-betul menentukan. Kalau saya lihat itu dari mahasiswa itu kan dari KKN itu nanti kan penentunya, jadi dia itu bisa bersosialisasi dengan orang. Jangan nanti kita hanya bisa bersosialisasi hanya dengan digital, dengan orang kita nggak bisa, dengan digital bisa. Ada juga kalau bisa semua jalan, dengan manusia juga, dengan digital juga. Jadi lebih bagus untuk ke depannya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak.